Cinta bisa membuat seseorang menjadi bahagia, tetapi di sisi lain, cinta juga bisa menjerumuskan seseorang. Dan ketika cinta berubah menjadi sebuah obsesi, disitulah manusia mulai menggunakan cara-cara gelap untuk mencapai obsesinya. Sesuatu yang tak kasat mata, tetapi mampu menguasai pikiran seseorang. Itulah yang disebut ilmu pelet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Sandi Waras. Sebuah channel yang akan membahas tentang budaya, warisan leluhur, mitos, hal-hal gaib yang masih dipercaya hingga saat ini. Mari kita simak video lengkapnya. Mungkin Anda menjadi salah satu orang yang terkena pelet. Asal-usul ilmu pelet. Ilmu pelet sudah ada sebelum kerajaan berdiri, sebelum agama-agama besar masuk ke Nusantara. Masyarakat kuno percaya bahwa roh ada di mana-mana, di pepohonan, di wewangian, di bunga-bunga yang tumbuh di kuburan. Dari keyakinan inilah muncul sebuah laku gaib yang mampu menggoyahkan hati manusia. Laku yang disebut dengan ilmu pelet. Awalnya hanya pengasihan, tapi lama-lama berubah menjadi alat paksa yang mampu menembus batin seseorang tanpa izin. Banyak orang yang mengira bahwa ilmu pelet hanyalah sebuah mitos, tetapi hampir merata di seluruh Nusantara. Ilmu pelet memiliki versi atau nama masing-masing di setiap daerahnya. Dan beberapa ilmu pelet tidak hanya memikat, tetapi juga merusak, membuat seseorang kehilangan kendali atas tubuh dan pikirannya. Kali ini kita akan masuk ke sejarah kelam ilmu pelet. Pada masa Hindu-Buddha, ilmu pengasihan bercampur dengan mantra-mantra Sanskerta. Dukun-dukun desa mulai mempelajari bunga staman dari kuburan, minyak dari akar-akar wangi, tirakat berhari-hari, doa-doa pemanggil energi alam. Lalu muncullah ajian-ajian yang terkenal sampai saat ini. Antara lain, ajian Semar Mesen, ajian Jeren Kuyang, ada juga ajian Asmara Brahma, dan ada pengasihan Sukma Sejati. Tapi di balik ajian-ajian tersebut selalu ada harga yang harus dibayar, karena tidak ada pengaruh gaib tanpa konsekuensi. Banyak praktisi pelet percaya bahwa setiap ajian memiliki penjaga, dan ketika seseorang menggunakan ajian pelet tanpa izin dari gurunya, maka pelet bisa meminta sebuah tumbal. Tumbal bukan hanya sebuah nyawa, tetapi tumbal juga bisa berarti mengambil kebahagiaan dari seseorang. Ada 3 jenis pelet yang paling ditakutkan. Dalam literatur Jawa kuno, pelet dibagi menjadi 3. Yang pertama, pelet pengasihan. Biasanya untuk memperkuat aura, inilah yang paling aman. Yang kedua, ada pelet penunduk. Untuk mengontrol pikiran target, efeknya membuat korban menjadi patuh tanpa alasan. Yang ketiga, ada pelet pemikat paksa. Ini yang paling ditakuti. Efeknya bisa membuat korban gelisah tanpa sebab, memikirkan seseorang terus-menerus, kehilangan akal sehat, bahkan hingga sakit misterius. Jenis pelet ini sering digunakan secara sembunyi-sembunyi, biasanya karena dendam, obsesi, atau nafsu yang tidak terkendali. Bayangkan kamu bangun tidur setiap hari, tapi pikiranmu selalu tertuju pada satu orang, padahal kamu tidak punya alasan untuk menyukainya. Kamu merasa kangen, tapi kau bahkan tidak tahu kenapa. Itu bukanlah sebuah cinta, tetapi itu adalah gangguan. Bagaimana ciri orang yang menjadi korban dari ilmu pelet? Dalam sejarah Jawa,
banyak yang tercatat sebagai korban. Ada yang hidupnya hancur, ada yang rumah tangganya yang berantakan tanpa sebab. Korban pelet biasanya mengalami tatapan kosong, gelisah berhari-hari, hilang selera makan, memikirkan seseorang secara obsesif, mimpi berulang dengan sosok yang sama. Bahkan sensasi hangat di dada setiap melihat foto target. Dalam kasus yang ekstrim, korban bisa kehilangan jiwanya, berjalan, hidup, bekerja, tetapi pikirannya bukan miliknya. Dalam catatan kolonial Belanda, korban pelet pernah ditemukan, menangis tanpa sebab, tertawa sendiri, duduk diam berjam-jam, memanggil nama seseorang yang belum pernah ia temui. Pelet bukan sekedar ritual, ia bisa menjadi penjara bagi batin. Kita selalu bicara tentang pelakunya, tetapi jarang yang membahas korbannya. Karena korban pelet tidak tahu bahwa dirinya sedang dikendalikan. Itulah sisi gelap dari ilmu pelet. Ia bekerja tanpa izin, ia mencuri kehendak manusia. Pelet di era modern. Di masa modern seperti saat ini, pelet masih dipercaya dan tidak hilang. Justru semakin banyak yang memahaminya. Misalnya, pelet lewat foto dan media sosial. Foto bisa menjadi media paling mudah karena wajah menyimpan sidik energi. Dukun modern menggunakan foto digital, nama lengkap, tanggal lahir, ataupun weton. Semua itu dianggap sebagai pintu masuk untuk melakukan ilmu pelet. Bahkan ada beberapa dukun yang menawarkan pelet jarak jauh, pengasihan kilat, ritual lewat foto, minyak bulu perindu, dan semua bisa dilakukan tanpa harus bertemu. Di era saat ini, teknik gaib bercampur dengan hipnosis halus, NLP, micro expression, teknik manipulasi emosi. Pelet tidak hanya mistis, tapi juga ilmu psikologis. Jika kalian mengira pelet hanya tentang mantra dan kemenyan, sekarang rayuan lewat chat bisa jadi menjadi sebuah pelet versi modern. Jika dilakukan oleh orang yang paham cara memanipulasi emosi. Hati-hati, pelet tidak selalu gaib. Kadang ia hanya dimainkan lewat kata-kata. Ada filosofi di balik ilmu pelet. Pada akhirnya, pelet adalah cerita tentang manusia yang takut akan kesendirian. Manusia yang ingin dicintai meski harus memaksa. Dan pemaksaan cinta selalu membawa dua hal, penderitaan bagi korban dan karma bagi pelakunya. Tidak ada cinta yang lahir dari takut atau dari paksaan batin. Bahkan banyak manuskrip Jawa kuno menulis, pengasihan tanpa restu akan kembali pada pelakunya seperti bayangan gelap. Artinya, siapa yang memaksa perasaan seseorang akan hidup dalam ketidakbahagiaan yang ia ciptakan sendiri. Pelet itu ada, baik dalam cara mistis ataupun dalam ilmu manipulasi modern. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dibohongi, cinta yang dipaksa tidak akan bisa bertahan lama. Dan cinta yang dicuri tidak pernah membawa kebahagiaan. Gunakan pengetahuan ini sebagai pelajaran kalau kamu merasa sedang dikendalikan atau hidupmu berubah tanpa alasan jelas. Mungkin sudah saatnya kamu bertanya, apakah itu cinta atau sesuatu yang lain? Saksikan video kami selanjutnya yang akan membahas beberapa hal yang berbau gaib dan budaya leluhur lainnya. Salam rahayu, salam waras, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.